Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk hari ini, siapakah orang munafik? Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 15 ayat 1-9 dan di dalam ayat yang ke-7 berkata demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini takut sekali menjadi orang yang fanatik, karena dunia sedang berpikir bahwa sungguh-sungguh dengan Tuhan dan hidup dalam kesucian atau hidup kudus identik dengan kefanatikan. Sehingga orang yang tidak mau selingkuh, orang yang tidak berzina, orang yang tidak mau minum mabuk, atau orang yang tidak mau melanggar norma-norma dan etika kesusilaan, kemudian dianggap sebagai orang yang fanatik. Tanpa kita sadari, seringkali kita berusaha untuk menghindar supaya kita tidak disebut sebagai orang fanatik, tetapi akhirnya kita jatuh dalam kemunafikan. Jika kita pelajari dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita jangan fanatik, tetapi yang Yesus ajarkan adalah jangan kita munafik. Fanatik dalam arti kata sempit atau seperti katak dalam tempurung, fanatik dalam arti kata sebenarnya ini sendiri itu salah dan ditentang oleh Yesus. Tetapi fanatik dalam arti kata hidup dengan sungguh-sungguh, hidup dengan kesucian, hidup dalam takut akan Allah, inilah yang Kristus kehendaki. Yang Kristus tidak kehendaki adalah kita menjadi munafik. Nah, pertanyaannya, siapakah orang munafik menurut firman Tuhan? Kita pelajari dari ayat-ayat bacaan kita hari ini bahwa orang yang sukanya hanya mengkritik orang lain itu adalah yang dimaksud dengan orang munafik. Mengapa Yesus menegur orang Farisi sebagai orang munafik? Karena tidak ada lain yang mereka buat kecuali menghakimi orang lain, kecuali mengkritik orang lain. Bukankah hal ini juga terjadi di dalam keyakinan kita, orang Kristen saat-saat ini? Bukankah kita jumpai bahwa sesama orang Kristen seringkali juga suka mengkritik? Sesama orang percaya saling menghakimi, sesama orang percaya saling membicarakan yang buruk. Tuhan menciptakan masing-masing orang berbeda, dan Allah mengasihi masing-masing orang dengan caranya. Allah memandang setiap orang secara spesifik dan masing-masing berharga di hadapan Tuhan. Tetapi ada banyak orang mulai berpikir dan berkata sesat jika ada orang yang tidak dia setujui atau ada sesuatu yang tidak dia sukai. Orang yang munafik adalah orang yang hanya suka mengkritik orang lain. Orang yang berpikir dirinya lah yang benar sehingga tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau dibentuk dan tidak pernah mau menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, orang munafik adalah orang yang menyatakan firman Allah tidak berlaku demi adat istiadat. Yang menjadi Tuhannya bukanlah firman Allah. Pegangan hidupnya bukanlah firman Allah, tetapi adat istiadat. Bahkan segala adat istiadat yang bertentangan dengan firman Allah tetap dilaksanakan dan tidak lagi tunduk kepada firman Allah. Yang menjadi aturan utama dan tujuan utama dalam hidup kita adalah firman Allah. Adat istiadat hanya mengatur hubungan sesama manusia. Tetapi jika hubungan sesama manusia ini bertentangan dengan firman Allah, maka adat istiadat yang harus dikorbankan dan bukan firman Allah. Bukankah ada banyak ajaran-ajaran nenek moyang, mitos-mitos, falsafah duniawi yang masih dipegang dan dikerjakan sampai sekarang ini? Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kekristenan tidak seharusnya memegang teguh ajaran seperti itu. Jika kita menempatkan firman Allah di atas segalanya, maka Allah akan memberkati kita. Kita tidak akan dibiarkannya turun, tetapi diangkatnya kita naik. Dan berikutnya,
Siapakah yang dimaksud dengan orang munafik? Orang yang bibirnya memuliakan Allah tetapi hatinya jauh dari Allah. Itu kata firman Tuhan. Tuhan tidak melihat betapa manisnya bibir kita. Tuhan tidak melihat betapa indahnya kata-kata kita. Tuhan tidak melihat betapa manisnya janji-janji kita di hadapan Allah, tetapi Tuhan melihat hati kita yang terbuka. Karena Alkitab berkata persembahan yang berkenan kepada Allah adalah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Alkitab juga berkata Tuhan dekat kepada orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dan kita mengerti bahwa Allah menghendaki kita hidup dalam kesucian. Allah menghendaki kita hidup sungguh-sungguh. Dunia mungkin memandang kita sebagai orang yang fanatik. Dunia akan memandang kita sebagai orang yang tidak bertoleransi. Tetapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mungkin kita menghindar dari segala hukum dunia ini, tetapi firman Tuhan tegas berkata, celakalah hai kamu orang yang munafik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang boleh kembali kami dengar, kami boleh renungkan, dan biarlah itu menjadi penuntun buat kami sepanjang hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang fanatik dalam hal hidup dalam kebenaran, dalam hal kami mempertahankan kekudusan di hadapan-Mu. Bukan menjadi orang-orang munafik yang saling menjelekkan, saling menghakimi, saling menjatuhkan, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi banyak orang. Kami mau biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Kau menuntun kami untuk kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.